Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, wala hawla la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sugianto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa mengerjakan tugas, bisa bernafas kembali, bisa menatap dunia ini dengan indah sekali. Sehingga dengan nikmat itulah Tuhan menganjurkan untuk selalu bersyukur dan bersyukur sebagai tanda terima kasih kita terhadap Tuhan. Kedua kalinya salawat dan salam semoga akan selalu tercurahkan kepada Bapak Revolusioner Islam yang telah berhasil membawa Islam lebih jaya, yang telah membawa kita dari zaman gelap menuju zaman yang terang benderang dengan visi uswatun hasanah ad-dinul Islam. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa tanggapan mengenai perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Jadi ini merupakan tugas setiap minggunya yang diberikan oleh Bapak Wadud sebagai salah satu tugas untuk menjadi bagian dari bagaimana mahasiswa selalu aktif untuk bisa menganalisis tugas ekonomi makro Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita mulai bahwa sistem perekonomian yang ada di Indonesia itu begitu banyak, sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan. Apabila suatu kegiatan usaha ekonomi yang kita lakukan, tentu ada hal-hal yang harus kita penuhi. Karena perekonomian suatu negara ada pembagian dua sistem, yaitu ada perekonomian tertutup dan ada perekonomian yang terbuka. Dalam perekonomian tertutup juga dikenal dengan kebijakan pemerintah atau tanpa kebijakan pemerintah. Dan dalam hal ini kita akan bisa mengetahui bagaimana perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Jadi, perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah ini merupakan perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain. Khususnya, perekonomian tertutup tidak terlibat dalam perdagangan internasional. Tidak juga terlibat pinjam-meminjam secara internasional. Karena perekonomian tertutup artinya tidak mengenal hubungan luar negeri, sehingga tidak ada kegiatan ekspor-impor. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Jadi, perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang melibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Dan perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam keterlibatan perekonomian. Jadi dari pembahasan atau ungkapan yang saya utarakan ini bisa ditarik kesimpulan yang lebih detail agar kita bisa memahami lebih detailnya bagaimana sih dan apa sih perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah, sehingga kesimpulannya di sini dapat saya simpulkan bahwa perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah itu adalah perekonomian dua sektor yang merupakan perekonomian yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga dan konsumen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila analisis yang saya ucapkan, yang saya utarakan dalam tugas tanggapan ini kurang begitu baik, mohon maaf yang tiada besarnya. Karena itulah keterbatasan saya. Al-insan mahallul hata' wan nisyan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.